Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu berada sehat ya, semangat ya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Guru akan memberikan penjelasan tugas belajar dari rumah atau BDR, yaitu pengulangan materi tema 2, subtema 2, dan materi pelajaran matematika, yaitu belajar perkalian. Nah, kalian sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah, sekarang mari kita bahas latihan hari ini bersama-sama ya. Nah, semangat belajar anak-anak. Semangat! Kita awali dari soal yang nomor 1. Nah, soal nomor 1 yaitu bentuk penjumlahan berulang dari perkalian 7 dikali 3. 7 dikali 3. Soal nomor 1, Ibu tulis dulu di papan ya. Dikali 3. Dalam penjumlahan berulang 7 dikali 3 ini kita baca 7 kali pengulangan angka 3 anak-anak. Nah, 7 kali pengulangan angka 3 sehingga angka 3 ini menjadi patokannya anak-anak ya. Yang di belakang ini menjadi patokannya. Nah, angka 3 ini menjadi angka yang akan kita ulang ya. Kita ulang berapa kali dia penjumlahan berulangnya. Nah, ini yang akan diulang. Sedangkan angka 7 ini banyaknya pengulangan. Ini hanya banyak pengulangannya ya. Sehingga 7 dikali 3 dalam penjumlahan berulang itu artinya 7 kali pengulangan angka 3-nya ya. Sehingga kita dapat menulisnya seperti ini ya anak-anak ya. Kita buat seperti ini ya anak-anak ya. Angka 3 sebanyak 7 kali. Karena soalnya 7 kali pengulangan angka 3. Nah, sehingga bentuk penjumlahan berulangnya seperti ini anak-anak. Kalau akan kita jumlahkan bagaimana caranya? Ya, seperti ini caranya ya. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Kemudian 6-nya ditambah 3 hasilnya 9. 9 ditambah 3 hasilnya 12. 12 ditambah 3 hasilnya berapa? Ya, 15. Kemudian 15 ditambah 3 hasilnya 18. 18 ditambah 3 hasilnya berapa? Ayo coba simpan angka 18 seperti yang Ibu Guru sudah jelaskan. 18, ambil lagi 3, 18, 19, 20, 21. Berarti hasilnya 21. Sehingga 7 dikali 3 hasilnya 21. Ini penjelasan untuk soal nomor 1 ya. Nah, anak harus mempelajarinya dengan baik karena soal-soal seperti ini akan sering kalian akan lihat ya untuk ke jenjang berikutnya. Nah, kalau anak-anak mempelajarinya dengan giat, Ibu yakin anak-anak semua pasti akan bisa. Semangat! Kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu hapus ini dulu ya.
kita baca soal nomor 2 anak-anak. Soal nomor 2 di sini ada bentuk penjumlahan berulang ya. Pada soalnya ada 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, ini penambahannya kita hitung dulu berapa banyaknya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya, ada 6 angka 2 yang diulang secara berurutan. Kita buat dulu seperti ini anak-anak. Ini soal ya nomor 2. 2 ditambah 2 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6 pengulangan angka 2. Nah, kita lihat dulu soalnya anak-anak. Apa yang diminta dengan soalnya? Jika ditulis dalam bentuk perkalian, maka hasilnya adalah berarti kebalikan dari soal yang nomor 1 anak-anak. Sekarang sebelum kita merubah ke dalam bentuk perkalian, kita jumlahkan terlebih dahulu ya, agar kita mengetahui hasilnya anak-anak. 2 ditambah 2 berapa? Iya, 4. 4 ditambah 2 6. 6 ditambah 2 8. 8 ditambah 2 10. 10 ditambah 2 12 ya. 12. Nah, sekarang kita lihat anak-anak ada berapa pengulangan angka 2-nya. Kita tulis di atasnya nggak apa-apa ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Ada 6 kali pengulangan angka 2. Berarti kita sudah dapat membuatnya seperti ini anak-anak ya. 6 kali pengulangan angka 2 ya. 6 kali pengulangan angka 2. Nah, perlu diingat lagi 2 ini sebagai angka yang akan diulang ya. Dan 6 ini jumlah yang akan diulang. Berapa yang mau diulang? Kalau misalnya di sini angka 2 berarti 2 kali pengulangan angka 2-nya ya. Kalau di sini ada 6 berarti 6 kali pengulangan angka 2-nya. Sehingga 6 dikali 2 hasilnya sama seperti ini ya. Hasilnya 12. Sehingga hasilnya 12 anak-anak untuk jawaban nah, sehingga bentuk perkaliannya seperti ini. 6 dikali 2 ya. Anda harus mengajarnya dengan baik ya, agar tidak keliru. Kalau misalnya 2 dikali 6. Nah, coba ibu tulis di sini ya. 2 dikali 6. Dibacanya bagaimana? Hasilnya sama 12. Yang bedanya bagaimana Bu Guru? Nah, yang bedanya itu cara untuk penjumlahan berulangnya anak-anak ya. Kalau 2 kali 6 berarti kita mengulangi 2 kali pengulangan angka 6-nya. Angka 6 ini menjadi patokan. Dan 2 ini menyebutkan berapa kali kita mengulangi angka 6 tersebut. Ya, berarti di sini ada 2 kali pengulangan angka 6. Kalau penjumlahan berulangnya, kita dapat membuatnya seperti ini. 6 ditambah 6. Ya, 6 tambah 6 sama dengan 12. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kalau anak-anak mempelajarinya dengan baik, pasti ibu yakin semuanya pasti akan bisa. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Sebelumnya ibu guru hapus terlebih dahulu ya.
sebuah gambar ya anak-anak ya. Kita baca dulu soalnya ya. Tentukan bilangan yang tepat pada gambar berikutnya. Di sini ada sekelompok bola basket ya, ada 2 kelompok. Di mana di dalam masing-masing kelompok bolanya ini terdapat 5 bola anak-anak ya. Kita buat dulu gambar sederhananya seperti ini ya. Ada soal nomor 3. Di sini kita buat ini seperti ini. Ada bola pertama, bola kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, kita buat seperti ini. Ini bola kelompok pertama. Sekarang bola kelompok kedua. Ini bolanya. Ini bolanya. Di sini terdapat 2 kelompok. Kita hitung terlebih dahulu ya. Ini kelompok pertama. Ini kelompok kedua ya. Di mana di masing-masing kelompok ini terdapat berapa bola anak-anak? Iya, terdapat 5 bola. Terdapat 5 bola. Sehingga kita dapat menulisnya seperti ini ya anak-anak. Kita di sana diminta penjumlahannya terlebih dahulu ya. Sehingga kita hitungin dulu ini. Sudahkah benar ibu membuatnya 5? Hitung dulu bolanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 di kotak yang pertama. Lalu kita turunkan di sini 5. Ditambah, hitung lagi kotak yang nomor 2 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terdapat 5 juga anak-anak. Sehingga kita dapat membuatnya seperti ini. Ya, 5 ditambah 5 ya. Sudah sampai di sini. Sekarang kita disuruh membuat dalam bentuk perkaliannya. Ya, dalam bentuk perkaliannya kita suruh buat. Sebelum merubah dalam bentuk perkalian, kita jumlahkan terlebih dahulu anak-anak. 5 tambah 5 berapa? Keluarkan tangan anak-anak. 5. Setelah angka 5, angka berapa? Ya, 5 simpen di otak. Setelah angka 5 angka berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga 5 tambah 5 hasilnya 10 ya. Kemudian dalam bentuk perkaliannya kita buat di sini. 5 tambah 5 tadi kita udah dapat ya, penjumlahannya 10. Sekarang dalam bentuk perkaliannya kita lihat di sini ada berapa kotak anak-anak? Ada 2. Ada 2 kotak ya. Benar ada 2 kotak? Coba hitung. 1, 2. Ada 2 kotak ya. Berarti kita di sini membuatnya banyak kotaknya. Ada berapa banyaknya tadi? Ada 2. 2 dikali berapa? Ya, dikali sebanyak jumlah bola di masing-masing kotaknya. Berapa banyak bola di masing-masing kotaknya, anak-anak? Iya, ada banyak bolanya itu 5. Sehingga 2 dikali 5 ya. Nah, 2 dikali 5 hasilnya 10. Sama seperti ini. 2 dikali 5 kalau dibaca dalam bentuk perkalian adalah 2 kali pengulangan angka 5-nya. Seperti bagaimana Bu Guru? Seperti ini ya. 2 kali pengulangan angka 5 berarti 5 ditambah 5 hasilnya 10. Sehingga 2 dikali 5 hasilnya 10 ya. Jawabannya sama anak-anak, namun kalau kalian membalikkannya
penjumlahan berulangnya akan beda ya caranya ya. Nah, anak, sebelum menentukan hasilnya, anak-anak harus memahaminya konsep untuk mencarinya ya. Bu yakin jika anak-anak giat berlatih, pasti akan bisa. Ibu ulangi lagi sekali ya. Di sini terdapat, jadi ibu bilang berapa kotak? Terdapat 2 kotak atau 2 kelompok. Di dalam kelompok ini terdapat 5 buah bola basket ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita disuruh menulis dalam bentuk penjumlahannya. Kita buat 5 ditambah 5. Dapat dari mana Bu Guru? Nah, 5 ini adalah jumlah dari bola yang ada di masing-masing kotaknya. Kita turunkan 5 ditambah 5. Nah, kita dapat hasilnya ya. Dari 5 tambah 5 itu 10. Sekarang kita disuruh merubah dalam bentuk perkaliannya, yaitu 2 dikali 5. 2 kali 5 dapat dari mana Bu Guru? Ya, dapat dari mananya itu, yaitu dari jumlah kotaknya. Angka 2 ini adalah adalah jumlah kotaknya. Ada berapa tadi jumlahnya ini? Ada 2 ya. 1, 2. Nah, sehingga kita dapat membuat seperti ini. 2 dikali 5. 5 ini adalah jumlah dari masing-masing bola di dalam kotaknya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita buat 5. Ya, 2 dikali 5 artinya dalam penjumlahan berulang adalah 5 ditambah 5 ya. 2 kali 5 artinya 2 kali pengulangan angka 5-nya. Berarti angka 5-nya diulang sebanyak 2 kali. Seperti ini ya. Seperti ini ya anak-anak ya. 5 tambah 5. Hasilnya pun sama, yaitu 10. Oke anak-anak, Bu yakin jika memahaminya dengan baik, pasti kalian semua bisa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Sebelumnya Ibu Guru hapus terlebih dahulu. Lanjut ke soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Setiap rak ada 6 boneka ya. Setiap rak ada 6 boneka. Kemudian jika ada 4 rak, maka jumlah seluruh boneka adalah. Nah, kita disuruh menghitungnya nih dari soal cerita. Terdapat berapa tadi? Terdapat 4 rak ya, ada 4 rak, di mana di masing-masing raknya ini, di masing-masing 4 raknya ini terdapat 6 boneka. Jadi di rak pertama ada 6, di rak kedua ada 6, di rak ketiga ada 6, di rak keempat juga ada 6 boneka ya. Ada 6 boneka. Oke, kita selesaikan soal nomor 4 ya. Anak simak dengan baik. Oke, kita buat dulu gambar sederhananya seperti ini. Tadi sudah dikatakan ada berapa rak? Ada 4 ya. Ada 4 rak. Nah. Di sini ada boneka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di sini ada 6 boneka. Kita buat lagi anak-anak. Nah, ini gambarnya biar kalian mengerti saja ya. Nah, ini ceritanya boneka.
di sini sudah Ibu Guru buat gambar boneka, ya, gambar boneka. Nah, kita hitung dulu berapa ada rak ini yang Ibu buat. Nah, ini adalah rak pertama, rak ke-1. Ini rak nomor 2. Ini rak nomor 3. Ini rak nomor 4. Anak-anak tahu rak itu seperti lemari ya untuk menyimpan barang. Ya. Ada 4 rak anak-anak, di mana di masing-masing rak ini terdapat 6 boneka. Ya, kita hitung terlebih dahulu ya. Dari rak yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian di rak yang nomor 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga ya. Kemudian di rak yang nomor 3 anak-anak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Kemudian kita lanjut ke rak yang terakhir. Ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu di masing-masing rak ini terdapat ada 6 boneka ya. Ada 6 boneka. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengerjakan ya Bu Guru? Nah, caranya kita di sini sudah mendapatkan 6 boneka. Kemudian kita tulis dulu seperti ini anak-anak ya. 6 ditambah kotak kedua tadi ada berapa juga? Sama ya, ada 6. Ditambah kotak di rak yang ketiga maksud Ibu ada 6 juga. Kemudian di rak yang terakhir yang nomor 4 ada 6 juga. Ya. Sekarang kita sudah mendapatkan yaitu penjumlahan berulangnya. Itu 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Sebanyak berapa kali anak-anak? Iya, sebanyak 4 kali. 4 kali ya. Kenapa bisa 4? Karena tadi di soalnya terdapat 4 rak. Nah, ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan di dalam satu rak ini terdapat 6 boneka. Sehingga kita dapat menulis seperti ini. 6 ditambah 6 tambah 6 tambah 6. Kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 6 ditambah 6 12 ditambah 6 12 tambah 6 berapa? Nah, 18 ditambah 6. Nah, coba anak-anak sekarang simpen angka 18 di kotak kalian ya. Setelah 18 berapa? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini baru 5. Terakhir 24. Berarti hasilnya 24. Ini dari penjumlahan berulangnya ya. Sehingga dalam bentuk perkaliannya kita dapat tulis kita dapat tulis 4 kali 6 ya. Kalau dibaca 4 kali pengulangan angka 6-nya. 6 sebagai angka yang akan diulang, dan 4 ini banyaknya angka yang akan diulang. Nah, hasilnya adalah 24. Oke, hasilnya 24 ya. Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 5. Baik. Sebelumnya Ibu Guru hapus terlebih dahulu ya. Anak-anak sudah paham kan soal nomor 4 ya, dimana 6 ini didapatkan dari banyaknya boneka di dalam satu raknya. Kemudian kita tulis sebanyak 4. 4 ini adalah jumlah raknya ya.
Kemudian kita buat dulu penjumlahan berulangnya seperti yang ibu guru jelaskan ini. Dari penjumlahan berulang ini kita dapatkan bentuk perkaliannya. Hasilnya pun sama dari penjumlahan berulang dan hasil perkaliannya ya, yaitu 24. Dari 4 dikali 6, yaitu 4 kali pengulangan angka 6-nya. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Soal yang nomor 5. Soal nomor 5. Kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Tika membawa 8 plastik. Nah, Tika membawa 8 plastik. Setiap plastik berisi 5 buah mangga. Ada 5 buah mangga anak-anak ya. Maka jumlah buah mangga yang dibawa Tika adalah, di sini terdapat buah mangga dalam plastik ya, jumlahnya itu. Jumlah plastiknya itu ada 8. Di mana di masing-masing plastiknya itu terdapat 5 buah mangga. Kita buat dulu gambarnya ya, anak-anak ya. Nah, ini plastiknya ada jumlahnya itu 8 plastik. Kita hitung dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 plastik. Kemudian baca lagi soalnya. Setiap plastik berisi 5 buah mangga. Ada 5 buah mangga. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di plastik yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5. Yang keempat 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian selanjutnya yang ketujuh 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah terdapat jumlah yang sama. Nah, di sini terdapat berapa plastik tadi? Ada 8 plastik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di dalam masing-masing plastiknya itu terdapat 5 buah mangga. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita langsung dapat menulis di bawahnya ya. Di sini sudah 5, ditambah 5. Tambah. Yang plastik yang ketiga kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5. Nah, kita hitung di plastik yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, kita buat 5 di bawahnya ya. Di plastik yang nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya sudah sama ya. 5. Kemudian selanjutnya di plastik nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 juga ya. Yang ke-7 sudah kan sama. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5. Yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hasilnya sama 5. Nah, kita tulis di bawah plastiknya ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung saja dapat menjumlahkannya anak-anak ya. Dari penjumlahan berulang ini ya, kita jumlahkan 5 ditambah 5 10. Kemudian 10 ditambah 5 15. 15 ditambah 5 berapa? Ya, 20. 20 ditambah 5 berapa? Habis 20. 21, 22, 23, 24, 25. 25. Kemudian 25 ditambah 5 hasilnya 30. 30 ditambah 5 hasilnya 35. Kemudian 35 ditambah 5 hasilnya 40 ya. Seperti ini ya anak. Oke, berarti dari pengulangan angka 5 sebanyak 8 itu hasilnya 40. Nah, sekarang coba kita gunakan dalam bentuk perkalian nih anak-anak. Ya, bagaimana jadinya? Di sini terdapat 8 plastik ya, 8 plastik yang dimana satu plastiknya itu berisi 5 buah mangga ya, 5 buah mangga. Berarti di sini terdapat pengulangan angka 5 sebanyak berapa kali? Sebanyak 8 kali. Berarti kita dapat menulisnya seperti ini anak-anak ya. 8 dikali 5. Kenapa 8 dikali 5 Bu Guru? Karena 8 ini sebagai berapa banyak yang akan diulangi. Berapa banyak angka yang akan diulangi. Dan 5 ini angka yang akan diulangi ya. Angka yang akan diulangi seperti ini. Seperti ini ya, angka 5 yang akan diulangi sebanyak 8 kali. 8 dikali 5 artinya 8 kali pengulangan angka 5-nya ya. 8 kali pengulangan angka 5-nya. Jadi di sini ada angka 5 diulang sebanyak 8 kali. 8 dikali 5 hasilnya pun sama, yaitu 40 ya. Hasilnya 40 anak-anak ya. Oke anak-anak, Ibu ulangi lagi sekali ya. Soalnya kita baca terlebih dahulu. Tika membawa 8 plastik ya. Setiap plastik berisi 5 buah mangga. Maka jumlah buah mangga yang dibawa Tika adalah, nah, jadi sudah ditahu ada 8 plastik ya. Ada 8 plastik. Sini sudah Ibu buat tadi 8 plastik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 plastik, di mana di masing-masing plastiknya ini terdapat berapa? Iya, terdapat 5 buah mangga. Dapat 5 buah mangga. Seperti yang sudah Ibu buat di sini. Ada 5 buah mangga ya. Sehingga kita langsung saja dapat membuat dalam penjumlahan berulangnya. Seperti yang di bawah ini ya. 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah 5, 20.
20 ditambah 5, 25. 25 ditambah 5, 30. 30 ditambah 5, 35. 35 ditambah 5, 40. Nah, kita buat dulu penjumlahan 5 sebanyak 8 kali. Dulu kita jumlahkan ya, jumlahkan sampai hasilnya 40. Oke. Jika kita sudah dapatkan hasilnya, kita coba buat dalam bentuk perkaliannya seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Maka bentuk perkaliannya 8 dikali 5. Dapatnya dari mana? Angka 8 ini adalah berapa kali pengulangannya, ya? Banyak pengulangannya. Ya, sedangkan angka 5 ini angka yang akan kita ulangi, ya. Sehingga 8 kali 5 kalau kita baca berarti 8 kali pengulangan angka 5-nya, ya. 8 kali pengulangan angka 5-nya. Berarti 8 kali pengulangan angka 5-nya itu angka 5-nya diulangi sebanyak 8 kali, ya. Sehingga hasilnya pun 40 anak-anak ya, sama seperti penjumlahan berulang tadi. Nah, jika anak-anak membuatnya di sini 5 dikali 8. Dibacanya bagaimana? 5 kali pengulangan angka 8-nya anak-anak ya. 5 kali pengulangan angka 8-nya dibacanya. Berarti kita membuat angka 8 sebanyak 5 kali, ya. Terbalik jadinya ya anak-anak ya. Angka 8-nya sebanyak 5 kali jadinya. Namun hasilnya tetap sama. Ini juga 40. Namun apa yang membedakan? Ya, yang membedakan adalah cara untuk mendapatkan hasil. Oke anak-anak, sampai di sini penjelasannya Ibu Guru ya untuk tugas latihan dari rumah hari ini. Jika anak-anak ada pertanyaan, anak-anak bisa menanyakannya di grup kelas kita ya. Baiklah, semoga anak-anak dapat memahami materi penjelasan yang sudah diberikan. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan kalian di rumah ya. Semangat merdeka belajar.